Ya. Jadi ketika Khobab sudah, orang kalau jahiliyah Ustaz sekalian itu sangat tertekan dan sangat gelisah hidupnya, tidak punya petunjuk, tidak punya hidayah, ya, hidupnya gelap. Nah ketika mendapatkan cahaya terang benderang itu seperti apa ya, hidup di tengah hutan yang gelap gulita, bingung, nggak ada oncor, obor, nggak ada lampu, nabrak sana sini, kebelegong sana sini, ada binatang di depan kita nggak tahu, jurang di samping kita nggak tahu, ya, ada binatang buas nggak tahu, gelap gulita. Kemudian tiba-tiba orang ini diberi cahaya senter yang terang. Apa yang terjadi? Sangat senang sekali. Hidupnya akan tenang, jalannya akan tenang, jelas mana yang baik, mana yang buruk, mana yang membahayakan, mana yang tidak. Gitulah kira-kira. Mana mungkin setelah orang itu mendapatkan lampu, kemudian ada orang meminta lampu itu karena dia pernah merasakan kegelapan, kemudian mendapatkan penerangan. Kemudian ada orang yang memaksa untuk mengambil lampu itu, pasti nggak ada yang mau. Kira-kira begitulah. Kenapa orang dulu ketika sudah merasakan Islam kemudian setengah mati dipertahankan. Wa ma in wasala khabar islamihi ila Ummil Anmar, tatkala keislamannya didengar oleh Ummu Anmar, si tuannya tadi itu, hatta madud ilaihi ma'a akhihi, maka kemudian Ummu Anmar ini mendatangi si Khobab ini bersama dengan saudaranya, namanya Siba' bin Abdul Uzza, wa ma'ahuma majmu'atun min fatyan, dan bersama dengan beberapa kaum para pemuda Khuza'ah dari Bani Khuza'ah. Wa madu ilal Khubabi wa bada'an tayaqanu min khabar islamihi, setelah mereka yakin bahwasanya Khubab memang sudah masuk Islam, qamu jami'an yadribunahu wa yu'adzibunahu asaddan wa ta'dzib. Akhirnya mereka menimpakan pada Khubab ini siksaan-siksaan, dipukuli dan disiksa-siksa dengan berbagai macam jenis siksaan. Akan saya tunjukkan bagaimana jenis siksaan ini. Ini salah seorang sahabat yang paling menderita. Jadi tubuhnya udah dinyos ya, sudah lubang-lubang, jumlahnya banyak sekali, sangat dahsyat. Ketika Umar bin Khattab itu berkuasa, ngecek bagaimana kondisi kamu ketika dulu kamu disiksa, ditunjukkan dadanya, punggungnya itu penuh dengan bekas-bekas luka yang nyonyol gitu ya, sampai dalam-dalam gitu. Hanya Allah takdirkan tidak mati itu aja, seharusnya udah mati orang. Siksaan luar biasa. Wa kanu idza istaddatil hajirah, ini siksaannya begini, cara menyiksanya. Tatkala matahari tepat di tengah-tengah, waqatat syamsu an tudhibul sukhur, ketika matahari sudah mulai membuat mengangahnya itu batu-batuan. Jadi yang pernah ke Mekah pasti lihat ya, jadi praktis nggak ada pohon-pohon, yang ada batu-batu hitam. Itu kalau kepanasan warna hitam lagi itu menyerap cahaya. Nah sekali. Akhrajuhu ilal bid'ahil Makkah. Mereka menyeret Khabbab ini di tengah-tengah panasnya kota Mekah, padang pasir. Talabu minhu ayyakfura bidini Muhammadin. Mereka menuntut, memaksa Khabbab untuk keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar dari Islam. Wa yaqulu khairan fil Lat wal Uzza, dan memaksa Khabbab untuk mengatakan hal-hal yang baik terhadap Lata dan Uzza. Kamu harus mengagungi Lata Uzza, kamu harus puja dia. Fayaba Khabbab bikulli izzatin wasifa waswafabatin, tapi Khabbab tetap menolak, tidak mau untuk mengatakan kata-kata itu dengan segala izzah, dengan rasa terhormat ya, dengan betul-betul dengan penuh rasa hormat dia tidak mau, dan dengan keteguhan luar biasa, kabatin ayaf ala ma yuridun, untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Laqad kana khaddul Khababi min al-'adzabi kabira, dan sungguh porsi siksaan Khabbab ini sangat besar ya, ini bahasanya begitu ya. Walakin sabruhu wa tadhiyatuhu min ajal haqqi kanat akbaru wa adamu bikatsir, tetapi pengorbanannya dan kesabarannya dalam memegang kebenaran itu jauh lebih besar daripada siksaan dialami. Jadi melawan dengan kesabaran, siksaan dilawan dengan kesabaran. Laqad kanu yuqawimuna imanahu bil adzab, mereka telah membinasakan, mereka mencoba menyerang Khabbab ini keimanannya
Khobab ini dengan siksaan-siksaan. Wa kana huwa yuqawimul 'adzaba bis-sabri wat tadhiyah. Tetapi Khobab membalas serangan itu dengan kesabaran dan pengorbanan. Ya, sabar dan berkorban kan sudah susah dikalahkan. Wa kana radhiyallahu anhu maula li ummil aiman bi baitin Siba' al-Khuza'iyyah. Wa kana musyrikuuna yudhiqunahu anwa'an min at-takmil min at-tankil. Khobab ini adalah budak daripada Ummi Ainmar, anak daripada Siba' al-Khuza'iyyah. Musyrikun, mereka menimpakan pada Khobab berbagai macam siksaan. Yakhudunahu bi syi'i ra'sihi, menarik rambut kepalanya, wayuzdibunahu jadban, dan menarik sekeras-kerasnya ya. Dia memegang rambut kepala kemudian ditarik sekencang-kencangnya. Wayulawwinu wayulawwina unuqahu talwiyan anifan, dan memutar-mutar leher kepala beliau. Gimana ini? Putar-putar kepalanya, dioklek-oklek gitu ya. Wa daja'uhu maratan adidatan ala fakhamil multahibah. Dan bahkan Khobab ini dibaringkan beberapa kali, dalam nggak terhitung jumlahnya sudah, di atas arang multahibah yang menganga, arang yang membara ya. Gimana rasanya itu? Dipanggang ya. Tsumma wada'u alaihi hajarun. Kemudian di atasnya itu dikasih batu yang besar, hatta la yastati'u an yaqum, sehingga beliau tidak bisa berdiri. Bawahnya itu arang yang menganga, gelempang begitu, atasnya dikasih batu yang besar sampai nggak bisa berdiri. Jadi begitu ya, luar biasa. Laqad hawalu kullal hadid alladhi kana 'indahu yasna'u minhu suyuf ila quyudil wasalasil. Kemudian beliau juga dirantai dari besi-besi yang sebelumnya dipakai Khobab untuk membuat pedang-pedang itu, dijadikannya oleh mereka pasung-pasung atau rantai-rantai, dan juga yang pasung belenggu atau borgol ya, salasil yuhma 'alaiha minan nar, yang mana dipanaskan di atas api, hatta tasta'irra wa tawajjaja, sampai kemudian menyala, menganga. Tsumma yutiquna biha jastahu wa yadayhi wa qadamihi, sampai kemudian itu dikelilingkan di badannya, di tangannya dan di kakinya. Jadi belenggu-belenggu yang menganga itu ditaruh di sini, tangan, di kaki dan di badannya. Hatta qala Khobab, sampai kemudian Khobab pernah bercerita, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mengeluhkan hal itu, mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Wa huwa mutawassidun burdatan fi dhillil Ka'bah. Waktu itu Rasulullah sedang duduk di dekat Ka'bah, naungan Ka'bah. Kepanasan juga Rasulullah ya. Tapi waktu itu Rasulullah enggak punya kekuatan apa-apa. Kaum muslimin masih sedikit jumlahnya. Fakulna, kemudian kami mengatakan, ini beberapa orang ya, enggak cuma Khobab yang mengeluhkan ke Rasulullah, beberapa orang menghadap ke Rasulullah. Ala tastansiru lana, kenapa engkau tidak menolong kami? Apakah engkau tidak meminta tolong pada kami? Maksudnya, kenapa engkau tidak minta tolong kepada Allah untuk kami? Ya. Mintakan tolong pada kami ya Rasulullah. Ala nad'u lana, kenapa engkau tidak mendoakan pada kami ya Rasulullah? Faqala, Rasulullah mengatakan, qad kana min qablikum yukhadur rajul fayukhkharu lahu fil ardi. Rasulullah bercerita, sungguh sebelum kalian ada seorang laki-laki yang ditarik, kemudian ditanam di dalam tanah, fayuja'al fiha, kemudian dia tenggelam di situ. Tsumma yu'ta bil minsyar, kemudian didatangkan gergaji. Fayad'u 'ala ra'si, kemudian ditempatkan di atas kepalanya. Fayaj'al nisfain, dan kepalanya dibelah jadi dua. Gergaji jadi dua. Wa yumsatu bi amsatil hadid, dan didatangkan sisir dari besi yang lancip-lancip. Maduna lahmuhu wa admahu,
maduna lahmihi wa admihi ma yasudduhu dzalika min dinihi. Yang mana sisir tadi itu bisa memisahkan antara daging dan tulang. Daging dan tulang. Jadi dikerok gitu ya. Kerok sampai dagingnya itu habis, tinggal tulang. Ma yasudduhu dzalika an dinihi. Namun hal itu tidak memisahkan dia dari agamanya. Jadi Rasulullah memberikan perbandingan ya. Dulu lebih parah lagi.